Yang mana? Yang mana? Ini yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad sore 7 Jumadil Akhirah Ahad sore 7 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema dahsyatnya hari hisab. Salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema tentang dahsyatnya hari hisab. Tapi saya terbesit di dalam hati saya, sebelum kita membahas tema dahsyatnya hari hisab pada hari kiamat, maka alangkah indahnya kalau kita
mengenal bagaimana bermuhasabah, berhisab saat kita masih hidup di dunia, sehingga hari hisab kelak di akhirat menjadi ringan dan mudah. Maka ini adalah tambahan dari tema yang kita ingin bahas, yaitu metode muhasabah menurut para salafus saleh. Kalau kita perhatikan, muhasabah atau yang disebut dengan menghitung dosa ini diambil dari kata Arab hasaba yuhasibu, muhasabatan, dan artinya di dalam bahasa Arab adalah istifa'ul a'dad, menyempurnakan jumlah bilangan. Orang yang bermuhasabah berarti dia menyempurnakan jumlah bilangan. Ini arti muhasabah, menghisab secara bahasa. Adapun arti muhasabah secara istilah syariat, maka disebutkan oleh ulama Islam abad ke-6 Hijriyah, Imam Al-Mawardi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitab Adabud Dunya wad Din, Adabud Din wad Dunya, bahwa muhasabah adalah an yatasaffah al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali nahari. Seorang manusia mengingat-ingat di malam harinya apa yang dia kerjakan di siang harinya. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu. Kalau seandainya apa yang dia kerjakan di siang hari tersebut baik, maka dia teruskan, dia lanjutkan. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan. Kalau ternyata ketika di malam hari dia mengingat perbuatannya di siang hari itu adalah buruk, maka dia perbaiki. Kalau itu urusannya dengan Allah, dia beristighfar. Tapi kalau urusannya dengan manusia, dia minta halal, dia minta maaf. Wantaha an mithlihi fil mustaqbal, dan dia bertekad untuk tidak melakukan lagi di kehidupan yang akan datangnya. Inilah pengertian muhasabah menurut Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din. Ada permasalahan dunia dan agama. Di malam hari mengingat apa yang dia lakukan di siang hari. Kalau baik, maka untuk kehidupan setelahnya. Kalau buruk, maksiat, apabila itu berkaitan dengan hak Allah, maka dia beristighfar. Apabila itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia minta halal. Berarti kalau kita ringkas, muhasabah, menghitung-hitung dosa, ada 3 poinnya. Yang pertama, memperhatikan perbuatan. Yang kedua, mengoreksi yang salah. Yang ketiga, melanjutkan yang benar. Itulah cara dan pengertian bermuhasabah. Kemudian kalau seandainya kita perhatikan dalil
dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya muhasabah, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia telah perbuat untuk kehidupan besok hari di akhirat. Inilah dalil asal hukum wajibnya bermuhasabah, menghitung dosa. Asal hukum wajibnya bermuhasabah, inilah dalilnya. Wal tanzur nafsun ma qaddam, yang dia ucapkan, yang dia perbuat selama dia hidup untuk kehidupan kelak di akhirat kelak. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan muhasabah adalah jenis takwa. Sebagaimana Anda sholat, dia adalah ibadah. Allah khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hati-hati. Allah mengingatkan yang tidak pernah muhasabah, yang lupa akan dosa-dosanya, maka Allah akan lupakan dia. Dan akhirnya nanti menjadi orang-orang yang fasik. Apa arti fasik? Fusuk adalah keluar dari jalan yang benar. Maksudnya adalah ringan dia bermaksiat. Dia anggap maksiat ringan, biasa, bahkan kecanduan. Ini akibat dari tidak pernah menghitung-hitung perbuatan, menghitung-hitung ucapan yang pernah. Baru balik 15, 16, 17, 18, 19, masih sedikit perbuatan dan ucapan yang dilakukan. Sering-seringlah amalkan ini. Karena kalau yang berumur 40-an ke atas, ini sudah susah untuk menghitung-hitungnya. Sudah banyak sekali tercampur. Makanya ada seorang yang berumur tua, umurnya 60 tahun, bertemu dengan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad bertanya kepada orang tersebut, "Kam anta?" Berapa umurmu? Orang tersebut menjawab, "Sittuna sana." 60 tahun. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad, seorang tabi'i ini berkata, Al-Fudail ibn Iyad seorang tabi'i, disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Beliau berkata kepada orang tua tersebut yang berumur 60 tahun, "Idzan anta mundu sittina sana tasiru ila Allah." Berarti selama ini engkau berjalan menuju Allah sudah 60 tahun. Kemudian orang tersebut berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya hanya sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad berkata kepada orang tersebut, "Ma tafsiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Tahukah engkau apa tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang tua tadi menjawab, "Ya Aba Ali, fassirhu lana." Wahai Abu Ali, Al-Fudail bin Iyad kunyahnya Abu Ali, tolong tafsirkan ayat tersebut untuk kita. Apa maknanya? Saya cuma bisa mengucapkan. Maka beliau mengatakan, inna lillahi
'abdun wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Sesungguhnya kita ini adalah hamba yang dimiliki oleh Allah, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Kemudian orang tersebut menjawab, famal hila. Lihat, ini amalan untuk orang-orang yang sudah berumur tua, 40-an ke atas. Lalu apa usaha kami untuk memperbaiki yang sudah lewat? Sungguh sudah banyak, sangat banyak yang sudah kami lalui dalam kehidupan ini. Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Yang artinya, perbaiki sisa hidupmu, niscaya akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ini amalan untuk orang-orang yang sudah berumur lanjut. Maka kembali kita ke permasalahan tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hukum muhasabah, menghitung dosa, wajib. Apalagi yang berumur, baru berumur belasan, 20-an, 30-an, maka teruslah menghitung-hitung dosa. Saya pernah ngerjakan apa, amanah orang yang belum saya tunaikan apa, ngambil harta orang berapa, belum minta halal kepada siapa. Wajib dia. Kenapa? Karena itu bekal untuk selamat li ghadin, untuk kehidupan kelak di akhirat. Kalau tidak, maka hatinya akan mengeras, akhirnya meremehkan maksiat dan membuat maksiat tersebut terbiasa. Apa dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang muhasabah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Seorang yang pintar, cerdas, bukan yang IQ-nya 100 ke atas, 200 ke atas. Orang yang menghitung dosanya dan kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Walaupun IQ-nya di atas 200, tetapi tidak pernah muhasabah, tidak pernah membuat bekal untuk kehidupan setelah kematian, maka dia bukan orang yang cerdas. Kenapa? Karena di dunia sementara. Bahkan yang luar biasanya lagi, sementaranya itu kita tidak tahu sampai kapan. Apakah 60, 70 sebagaimana hadis Rasul, ataukah kurang dari itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu. Bahkan di zaman sekarang banyak yang meninggal tiba-tiba. Ini membuat kita semakin harus selalu muhasabah. Sekali lagi saya katakan, dalil tentang muhasabah adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dosanya dan beramal setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Walaupun otaknya kurang dari 100, tapi dia beramal setelah kematian, itu adalah yang cerdas. Karena dia tahu mana kehidupan yang sementara dan mana kehidupan yang kekal abadi. Dan kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Wajib itu. Kalau tidak manfaat. Tidak ada ruh di dalam diri kita untuk beramal saleh kalau tidak percaya kepada hari akhir. Dan salah satu godaan iblis mengganggu manusia adalah dilupakan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis akan mengganggu manusia dari depan
thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari depan mereka. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, iblis mengganggu dari depan adalah maksudnya fa'ansahum anil akhirah. Iblis akan melupakan kepada mereka tentang kehidupan akhirat yang ada dalam benaknya dunia saja. Yang lebih dahsyat lagi, sebagaimana yang ingin saya sebutkan tadi, kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Dan kematian kalau sudah datang, lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang. Ada perkataan yang saya sampai hafal karena perkataannya sangat indah, pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin di dalam tulisan beliau At-Tadhkir bil Maut. Beliau mengatakan, wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil atau orang tua. Baina sahihin wa marid, antara orang sehat dengan orang yang penyakitan. Qad yadkhulul mautu al-bab. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Fawajada man kana maridan wa akhara musinnan. Di dalam rumah tersebut ada orang yang sedang sakit keras, yang lain ada orang yang sangat tua renta. Kita kan seperti itu kadang. Kalau seandainya kita bertamu ke rumah kakek, nenek, kemudian dia sudah tua, dalam benak kita kadang-kadang pasti setahun selesai ini orang. Ternyata kematian datang kepada man kana sahihan mu'afan syaban. Dia datang kepada orang yang paling sehat, paling muda di dalam rumah tersebut. Hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah. Orang yang cerdas, yang menghitung dosanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang dari Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin akyas?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling cerdas? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang yang cerdas. Inilah dalil tentang muhasabah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dari Al-Quran sudah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah, dalil dari ijma'. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Islam bermadzhab Maliki, beliau disebutkan di dalam kitab Tafsir Ats-Tsa'alabi atau Al-Izz bin Abdul Salam, maksud saya, ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, ajma'al ulama ala wujubi muhasabatin nafsi fima salafa minal a'mal wa fima yustaqbalu minha. Para ulama bersepakat wajibnya menghitung dosa, wajib Pak. Salat, tidak salat berarti berdosa, tidak muhasabah pun berdosa. Wajib dia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, para ulama berijma' atas wajibnya menghitung dosa dari amalan-amalan yang telah dilakukan atau yang akan datang. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada bagaimana menghitung dosa. Yang pertama, dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh, metodologi dalam muhasabah, menghitung-hitung dosa. Yang pertama yaitu menghitung dosa sangat-sangat teliti, sangat sadis menghitung dosanya. Benar-benar dihitung dosanya.
Tidak ada kata meremehkan sedikit pun. Coba perhatikan perkataan Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran seorang tabi'i. Beliau berkata di dalam kitab Hilyatul Awliya, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati ar-rajuli syarikah, hatta yanzura min aina mat'amuhu wa mashrabuhu wa maksabuhu. Seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa sampai dia menghitung-hitung dosanya, lebih sadis, lebih teliti daripada seseorang menghitung keuntungannya bersama kolega syarikat dagangnya. Anda punya syarikat dagang, setiap bulan Anda bagi keuntungan, maka otomatis Anda tidak mau rugi walau 1 rupiah pun. Betul apa betul? Begitulah seseorang menghitung dosanya terhadap dirinya sendiri. Sampai, kata Maimun bin Mihran, sampai dia melihat dari mana minumnya, duit yang dia beli itu dari mana, untuk membeli makanan, minuman, pakaian, dia dapatkan dari mana. Benar-benar dihitung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cara yang kedua, menghitung dosa dalam segala perkara. Mau perkara ibadah wajib, ibadah sunnah, ataupun mau perkara dosa, atau perkara hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk-makhluk Allah. Saat dia berucap, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, maka bermuhasabahlah atasnya. Segala hal dihitung. Ini cara yang kedua. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, ketika menafsiri surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku tidak bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Apa maksudnya selalu mencela? Perhatikan baik-baik. Kata Imam Sa'id bin Jubair, talumu 'alal khairi wasyarr. Seorang mukmin senantiasa mencela dirinya, baik dalam kebaikan atau dalam keburukan. Apa maksudnya mencela dirinya dalam kebaikan? Saya beri contoh. Tadi malam ada orang sholat, cuma sholat 1 rakaat witir dalam jumlah malam yang begitu banyak. Sekarang di waktu Indonesia Barat, terutama Jawa Tengah, jam 4. Jam 4 azan subuh. Azan maghrib jam berapa? Jam 6. Coba hitung. Jam 18 ya. 19, 20, 21, 22, 23. 24, 1, 2, 3, 4, 10 jam Allah sediakan untuk sholat malam. Masa setelah sholat isya cuma 1 rakaat witir dia kerjakan? Maka di pagi hari setelah subuh dia yalumu nafsahu, dia mencela dirinya. Kenapa cuma 1 rakaat? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak tahajud? Itu maksudnya talumu 'alal khair, mencela dalam kebaikan. Walaupun dia sudah beramal baik, tapi dia cela, kenapa tidak lebih daripada itu? Saat bersedekah cuma 10.000. Kenapa tadi enggak 50.000? Kenapa tidak 100.000? Dia cela dirinya. Itu cara muhasabah dalam segala hal, kebaikan atau keburukan. Lihat, ini menarik. Inilah para ulama salaf mengajari kita bagaimana bermuhasabah. Lihat lagi, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, berkata di dalam kitab Az-Zuhd yang ditulis oleh Imam Ahmad, innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsah. Orang beriman itu dia tidak melihat kecuali
mencela dirinya. Yaqul, "Madza aradtu bi kalimati?" Dia selalu bertanya, apa yang kau inginkan saat engkau ceramah ini? Saat engkau ceramah ini apa yang kau inginkan? Yaqul, "Madza aradta bi aklati?" Saat engkau makan, apa yang kau inginkan saat engkau makan tersebut? "Ma aradta bi hadisi nafsi?" Kenapa? Apa yang kau pikirkan terbesit di dalam qalbumu, apa itu? Fala tarahu illa yu'atibuha. Orang beriman selalu mencela dirinya dalam segala aktivitas, amal saleh apalagi amal buruk. Contoh dalam amal saleh seperti yang terjadi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau kebiasaannya mengerjakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alal janazah falahu qirat." Barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Selesai habis sholat jenazah pulang, mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud beratnya 18,89 miliar ton beratnya. Kemudian ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man ittaba'al janazah falahu qiratan." Siapa yang sholat atas jenazah kemudian mengikuti jenazah ke kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Laqad aktsara 'alaina Abu Hurairah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlalu berlebihan dalam hadisnya. Masa cuma mengikuti jenazah sampai dikuburkan juga mendapatkan pahala 1 qirat? Beliau dalam hal ini bukan menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi merasa ada yang lewat dari beliau. Karena kebiasaan beliau cuma apa? Salat jenazah baru pulang. Tidak ikut jenazah sampai selesai. Maka beliau mengutus seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, benar atau tidak? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, a'lamun nisa 'alal itlaq, wanita yang paling berilmu di atas muka bumi ini secara mutlak. Beliau mengatakan, "Shadaqa Abu Hurairah." Benar. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah tersebut benar, pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kepada Abdullah bin Umar? Beliau muhasabah terhadap dirinya, mencela dirinya. Beliau mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katsiratin." Sungguh berarti selama ini kita menyia-nyiakan pahala bergunung-gunung. Begitu cara para salafus saleh bermuhasabah. Menghitung segala perbuatan, amal baik apalagi dosa. Amal baik dengan cara menghitungnya, kenapa tadi cuma begini saya kasih, kenapa enggak lebih? Sholat tahajudnya kenapa cuma 2 rakaat, kenapa enggak lebih saya bisa? Amal dosanya apa lagi? Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keberapa? Yang ketiga, metodologi para salafus saleh bermuhasabah adalah setelah menghitung-hitung amalan, maka mengikat diri, melazimkan diri, mengharuskan diri untuk beramal saleh. Ini adalah kebiasaan para salafus saleh dalam bermuhasabah. Coba perhatikan perkataan Malik bin Dinar rahimahullah. Disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Muhasabatun Nafs dan juga Tarikh Damashq. Malik bin Dinar berkata, "Rahimallahu 'abdan qala li nafsihi." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata kepada dirinya, "Alasti sahibati kadza?" Wahai fulan, bukankah engkau pelaku ini? Pelaku amalan ini, pelaku dosa ini? Alasti sahibatu kadza? Bukankah engkau suka menghibah?
Bukankah engkau suka ngerasani orang? Bukankah engkau begini, pelaku begini? Thumma zammaha, thumma khatamaha, thumma alzamaha kitab Allah fakana laha qa'idah. Lalu setelah itu dia ikat dirinya dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pembimbingnya. Maksud dari perkataan beliau ini adalah orang salafus saleh kalau sudah menghitung dosa, maka dia paksa dirinya untuk beramal saleh setelah muhasabah. Dia paksa dirinya untuk memperbaiki amal-amal buruknya, atau untuk menyempurnakan amal-amal salehnya yang belum sempurna. Ini cara yang ketiga. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang keempat, dan ini cara yang sangat luar biasa, yaitu yang keempat adalah seorang salafus saleh apabila ingin bermuhasabah, maka mereka setelah menghitung-hitung dosanya, mereka menghukum diri mereka atas muhasabah tadi. Perhatikan amalan, kalau ada yang kurang, mereka hukum diri mereka. Lihat cerita-cerita yang sangat luar biasa dari para salafus saleh. Kalau dibandingkan di zaman sekarang, terutama diri pribadi, mungkin para ikhwah tidak seperti saya yang sangat lemah imannya, sangat jauh. Lihat di dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahihul Bukhari, diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, siapa beliau? Manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling ditakuti oleh syaitan. Manusia yang dijamin masuk surga, diampuni dosanya. Manusia yang beberapa pendapatnya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aqaba nafsahu hina fatathu salatul asr fi jamaah. Beliau menghukum dirinya karena ketinggalan salat asar berjamaah. Tentunya bagi yang muqim, muslim, baligh, berakal, muqim, laki-laki. Beliau menghukum diri beliau ketika ketinggalan salat asar berjamaah dengan apa? Bi antasaddaqa bi ardin qimatiha mi'ata alfi dirham. Bersedekah dengan seluas tanah harganya 200 dirham. Kalau hitungan kita ambil mudahnya aja ya. 1 dirham, negara yang sekarang pakai uang, mata uang dirham itu Uni Emirat Arab. Kalau 200 dirham di Indonesia kan dirupiahkan itu 850 juta. Tidak sholat asar berjamaah. Menghukum diri beliau dengan cara seperti itu. Kalau kita dengan cara penghitungan zaman dahulu, dirham adalah sama dengan perak. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. 200 dirham berarti 595 gram perak. 595 gram perak, 1 gram peraknya per hari ini sekitar 350.000 rupiah, sama dengan 220 juta rupiah. Tidak sholat berjamaah apa? Asar. Kalau kita terapkan ini, Masya Allah, berapa banyak yang terkumpul dari kaum muslimin. Ini cara para salafus saleh bermuhasabah dirinya, menghitung dosa dengan cara setelah dihitung menghukum dirinya. Lihat lagi cerita yang lain. Anak beliau disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kana
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza fathathu salatun fi jamaah ahya tilkal lailah kullaha." Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau ketinggalan salat berjamaah, maka beliau menghidupkan malam semalaman suntuk. Nah, ini mungkin bisa dilakukan nih. Hari ini ketinggalan salat berjamaah, muhasabah, hukum dirinya dengan cara salat malam semalaman suntuk. Ini cara yang dipakai oleh para salafus saleh untuk seseorang bisa menghitung dosanya. Lihat lagi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah di kalangan tabi'i, dan beliau adalah khalifah dari dinasti Umayyah, dan beliau disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rasyid Al-Khamis, khalifah yang baik yang kelima. Khalifah yang baik ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang penuh dengan keadilan sampai kepada sekitar 30 tahun sepeninggal Rasulullah SAW, atau 40 tahun atau 50 tahun. Kemudian setelah itu di zaman tabi'i ada yang semisal dengan 4 orang ini, namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Akhara lailatan salatal maghrib hatta tala'a kawkaban fa'a'taqa raqabatain ma'a anna waqtas salati lam yakhruj. Suatu malam beliau mengakhirkan salat maghrib sampai terlihat 2 bintang. Padahal waktu itu belum selesai salat maghrib, masih waktunya. Tapi karena sudah terlihat 2 bintang dan beliau merasa beliau sudah mengakhirkan waktu salat, dan itu sifatnya orang-orang munafik, apa yang beliau lakukan? A'taqa raqabatain. Beliau memerdekakan 2 budak. Satu budak harganya sangat mahal, apalagi sampai 2. Hanya mengira diri beliau sudah mengakhirkan waktu sholat. Sedikit Pak tentang sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailun lil musallin." Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Siapa yang lalai tentang sholatnya? Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan an fi'liha bil kulliyah, lalai dari mengerjakan sholat sama sekali, tidak sholat sama sekali. Ini termasuk lalai yang pertama. Yang kedua, an fi'liha ahyanan, tidak mengerjakan sholat terkadang sholat. Ini yang kedua, lalai sholat. Yang ketiga, an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, melalaikan sholat dengan cara mengerjakan sholat di luar waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan syar'i. Itu yang ketiga. Yang keempat, an fi'liha yuakhiruna an waqtiha al-muqaddam, mengakhirkan waktu sholat sehingga sholat di akhir waktu. Inilah sifatnya orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Yarqubus syams. Ketika sudah azan asar, dia menunggu matahari. Hatta idza kanat qarnai baina qarnai syaitan, sampai matahari tersebut mau terbenam, qama, baru dia bangun, bersegera bangun, fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Lalu salat dengan cepat seperti burung memakan makanannya, tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Tidak salat sama sekali, kadang salat kadang tidak. Salat di luar waktu tanpa alasan yang benar, salat di akhir waktu. Yang keempat, salat tidak tumakninah. 21 rakaat
dikerjakan dalam 7 menit. Yang kelima, sholat tidak khusyuk. Yang keenam, khusus bagi laki-laki, sholat tidak di masjid berjamaah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Memerdekakan 2 budak gara-gara menganggap diri beliau mengakhirkan waktu sholat maghrib. Lihat lagi, Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i, fatat raq'ata sunnatil fajri fa'a'taqa raqabah. Saya bercerita seperti ini seperti menceramahi diri saya sendiri, jujur. Ibnu Abi Rabi'ah, beliau ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan begitu beliau bermuhasabah dan akhirnya beliau menghukum diri beliau dengan cara memerdekakan budak. Padahal itu amalan sunnah. Dan kebiasaan para salafus saleh ini, Pak, perhatikan Pak ya. Ini adalah pesan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Musa Al-Nasr rahimahullah. Kebiasaan para salafus saleh, yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Mereka mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah karena itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wan nasul yaum, dan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Orang-orang di zaman sekarang meninggalkan amalan yang merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya dianggap hukumnya sunnah, tidak wajib. Lihat bedanya. Paham maksud saya? Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengerjakan sunnah, yaitu amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa beliau kerjakan? Karena itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin di zaman sekarang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hanya dianggap amalan tersebut hukumnya sunnah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Imam Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah memerdekakan budak ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Dan saya katakan ada perkataan yang menarik. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ini amalan semoga seseorang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Ibnu Adam irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku di awal pagi 4 rakaat. Aku akan cukupkan kehidupanmu, rezekimu sampai sore hari. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 4 rakaat tersebut indi raka'atul fajri wa faridatuha, 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Maka coba saya perhatikan kehidupan dan penghasilan kita, urusan kita sehari-hari. Ketika seseorang 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan, sholat 2 rakaat subuh dikerjakan, maka niscaya hidupnya lancar, nyaman, aman, tantinya tentram, damai, urusan mudah, lancar. Berbeda dengan orang yang terlambat sholat subuh, terlambat 2 rakaat sebelum subuh, sukanya hanya marah, urusan tidak lancar, di jalan macet dan seterusnya. Jangan dikira, Pak, kemudian seseorang urusan susah itu karena memang hanya hukum duniawi manusiawi saja, enggak. At-ta'ah tajlibul barakah fi kulli syai'. Ketaatan mendatangkan keberkahan dalam segala hal.
Jangan dikira Pak, istri kita yang kalau kita nasihati kemudian dia manut, mendengar, minta maaf kepada kita atas kesalahan. Berbeda dengan ada sebagian istri yang kalau dinasihati malah dia marah, murka, lebih banyak menasihati kita. Jangan dikira itu bukan karena amal ibadah yang kita kerjakan. Ada manfaatnya. Anak-anak yang sudah baligh, yang belum pakai jilbab, jangan dikira ketika kita nasihati kemudian nasihatnya diterima, itu tidak ada pengaruh dari ibadah yang kita kerjakan. Enggak. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh, itu sangat mempengaruhi kehidupan, kebaikan, kehidupan seseorang. Ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir, Abdullah bin Aun rahimahullah. Ini manusia luar biasa. Ini manusia hidup abad ketiga Hijriyah. Ulama Islam abad ketiga Hijriah. Kalau tidak salah, beliau wafat pada tahun 232. Abdullah bin Aun. Apa yang terjadi? Bagaimana beliau bermuhasabah terhadap diri beliau? Yaitu menghukum diri beliau. Nadathu ummu fa'ajabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'a'taqa raqabatai. Suatu hari ibunya memanggilnya. Ya Ibnu Aun, wahai Ibnu Aun. Kemudian beliau menjawab, iya Ummi. Tetapi ternyata beliau anggap suara beliau lebih tinggi dibandingkan suara ibunya. Suara jawaban beliau lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Apa yang terjadi para ikhwan? Apa kira-kira yang antum bilang? Beliau memerdekakan 2 budak. Bandingkan sekarang dengan anak-anak yang tidak dibelikan pulsa handphone, kemudian banting-banting pintu, tidak dibelikan handphone, kemudian tendang, nunjuk kepada ibu, angkat suara, menajamkan pandangan mata. Wallahi para ikhwan, saya nasihatkan yang ngaji sekarang sama saya. Kapan Anda pernah angkat suara terhadap ibu bapakmu? Minta halal sekarang. Malam ini juga, sekarang juga. Datangi mereka. Kalau sulit untuk mendatangi, minta halal mereka. Tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin segerakan siksanya di dunia sebelum akhirat kecuali durhaka kepada orang tua. Sekaya apapun Anda, sehebat apapun pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita Anda, hancur jika tidak berbakti pada orang tua. Tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan oleh seorang manusia setelah dia menunaikan hak Allah dibandingkan menunaikan hak orang tua. Meski pongah, congkak, melakukan kezaliman, maka berbaktilah, minta ridha. Sebelum mereka mati, tanya kepada mereka, Pak, Bu, ridha enggak dengan saya? Saat mereka mengatakan saya ridha, itu surga bagimu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan janganlah mensyirikannya, beribadahlah kepada Allah dan jangan mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Hak Allah yang paling agung yaitu tauhid digandengkan dengan bakti, menunjukkan bahwa bakti orang tua adalah amalan yang paling agung. Allah berfirman, Anishkurli wali walidaika, berbaktilah kepada berterima kasihlah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah metode para salafus saleh saat bermuhasabah. Saya ingin mengulang sedikit. Yang pertama, apa tadi? Menghitung dosa sangat teliti. Benar-benar teliti perhitungannya. Yang kedua,
menghitung dosa dalam segala hal, amal baik, amal buruk. Kenapa tadi sedekahnya cuma sekian? Kenapa tadi sholatnya cuma sekian? Kenapa pagi tadi cuma baca Quran cuma satu halaman, enggak satu lembar, dan seterusnya. 3. Yang keempat, mengikat diri dengan amal saleh. Mengikat diri dengan amal saleh setelah menghitung-hitung dosa. Yang keempat, menghukum diri setelah dia bermuhasabah. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan meskipun tema yang diinginkan dahsyatnya hari hisab belum tercapaikan, minimal kita sudah berhisab diri di dunia sebelum kita mengenal dahsyatnya hari hisab. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada. Mohon bagi para jemaah maupun akhwat yang bertanya, kami persilakan waktu kita beberapa pertanyaan. Insyaallah kita langsung dari kita ya. Yang mau bertanya secara langsung, bagi akhwat bisa menghubungi ke nomor official komunikasi yang dihubungi nanti disampaikan ke panitia pengurus. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Bolehkah sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah sebelum subuh digabung? Karena di masjid kami jarak azan dan iqamah pendek 9 menit. Saya ingin melebarkan permasalahan ini. Yang pertama, sholat yang paling utama dikerjakan adalah di dalam rumah, kecuali sholat wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salat yang paling utama bagi seseorang adalah di dalam rumahnya, kecuali salat wajib. Dan ini berlaku bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka salatnya di rumahnya lebih baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Kata-kata lebih baik ini mengalahkan sholat berjamaahnya laki-laki di dalam masjidnya. Taib. Kalau demikian, semestinya mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh di dalam rumah. Tetapi banyak kejadian ketika dia mengerjakan sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat di dalam rumah, dia ketinggalan takbiratul ihram imam di masjid. Manakah yang lebih dia dahulukan? Mendahulukan mendapatkan takbiratul ihram imam di masjid, atau dia mendahulukan 2 rakaat sebelum subuh di dalam rumah. Konsekuensinya, kalau dia mendahulukan sholat sebelum subuh di dalam rumah, maka dia terlambat mendapatkan takbiratul ihram imam. Buktinya apa? Setelah imam takbiratul ihram, imam baca al-fatihah, dia belum datang. Baca surat baru datang. Bahkan mungkin ketika imam sudah ruku baru dia datang. Ini berarti ketinggalan takbiratul ihram imam. Maka jawabannya adalah lebih mendahulukan mendapati takbiratul ihram imam dibandingkan mengejar sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Paham? Taib. Lanjut. Jadi ini jawabannya berlanjut. Lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian kita berarti mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh di masjid dengan cara ketika azan atau sebelum azan kita sudah pergi ke masjid
untuk bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, karena jarak antara azan dan iqamah cuma 9 menit, sedangkan azannya saja sudah 5 menit. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu kita lebih baik sholat 2 rakaat sebelum subuhnya di masjid, agar tetap mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh dan mendapatkan takbiratul ihram imam. Kemudian setelahnya, lalu bolehkah 2 rakaat sebelum subuh digabung dengan sholat tahiyatul masjid? Jawabannya adalah penggabungan dua niat dalam satu amal diperbolehkan dengan beberapa syarat, minimal 2 syarat. Perhatikan baik-baik. Penggabungan 2 niat dalam satu amal, seperti sholat qabliyah subuh dengan sholat tahiyatul masjid, seperti puasa Senin Kemis dengan puasa hari putih 13, 14, 15, atau puasa Senin Kemis dengan puasa hari Arafah, atau puasa Senin Kemis dengan puasa Daud, dan seterusnya. Atau penggabungan antara mandi sholat Jumat dengan mandi junub, maka syaratnya cuma 2. Perhatikan semua contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, maka syaratnya 2. Yang pertama, ibadah salah satu dari 2 ibadah tersebut bukan ibadah yang khusus secara tersendiri. Karena tidak boleh digabung antara 2 ibadah khusus. Saya beri contoh penggabungan antara 2 ibadah khusus. 2 rakaat sebelum subuh digabung dengan sholat subuh. Ada orang bertanya, kenapa cuma sholat 2 rakaat sebelum subuh? Saya tadi gabung 2 rakaat sebelum subuh plus sholat subuh. Kenapa nggak boleh? Ingat ya, kenapa nggak boleh? Bukan permasalahannya satu sunnah satu wajib, enggak. Bukan itu. Permasalahannya adalah sholat subuh tersendiri khusus, sholat 2 rakaat sebelum subuh tersendiri secara khusus. Paham? Itu yang tidak diperbolehkan. Bukan masalah ini sunnah ini wajib, enggak. Kemudian yang kedua adalah syaratnya salah satu dari 2 ibadah tersebut bukan ibadah yang ikut dari ibadah sebelumnya. Bukan ibadah yang ikut dari ibadah sebelumnya. Saya beri contoh. Mengqadha puasa Ramadan digabung dengan puasa Syawal. Kenapa tidak boleh? Bukan karena ini wajib, ini sunnah, enggak. Tetapi karena puasa Syawal adalah pengikut puasa Ramadan. Makanya hadisnya kan berbunyi di riwayat Muslim, man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikutkan berpuasa setelahnya 6 hari, berarti ikutan dari puasa Ramadan, maka seperti dia berpuasa selama setahun. Maka tidak boleh menggabung niat dalam satu amal antara niat qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Tapi Ustaz, kalau menggabung niat antara puasa qadha Ramadan dengan niat hari puasa Senin atau puasa hari Arafah, orang ini malas puasa, ya. Jadi dia gabung qadha puasa Ramadan dengan hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh enggak Ustaz? Jawabannya boleh, dengan catatan dia niat puasa qadha Ramadan.
dan semoga dia dapatkan pahala puasa hari Arafah. Kenapa? Karena hari itu memang dia sedang berpuasa. Tapi niat yang paling utama dia niatkan apa? Puasa qadha Ramadan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan yang ada di Jerman. Enggak, Pak. Waalaikumsalam. Masih ada tersambung dengan tidak aktif imam. Nah, di daerah kami ini ada masjid. Sementara ada masjid yang sholatnya itu agak belakangan gitu. Jadi dari azan agak belakangan, dan ada juga yang awal. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau yang berdekatan dengan rumah itu biasanya agak awal. Sementara yang agak jauh dikit itu lebih akhir. Nah, kita ini mendapatkan berdua tak. Jadi sholat sunahnya dapat, sebelum syukurnya juga akhir dari imam kita dapat itu yang agak jauh. Dalam ini gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Maka jawaban atas pertanyaan tadi adalah yang paling ideal sesuai dengan sunnah, dia kerjakan 2 rakaat sebelum subuh di rumah, dan dia mendapati takbiratul ihram imam di masjid. Itu paling ideal. Walaupun sholatnya agak jauh. Terutama lagi ada permasalahan yang khilafiyah dari mulai semenjak dahulu, yaitu beberapa waktu dari sholat subuh terlalu cepat. Tapi saya tidak ingin masuk ke dalam permasalahan itu. Itu khilafiyah yang dari mulai dahulu para ulama membicarakannya. Tapi lebih baik seseorang kerjakan 2 rakaat sebelum subuh di rumah, kemudian dia mendapati takbiratul ihram di masjid. Berarti dalam kasus yang Bapak sebutkan, berarti Bapak akan pergi ke masjid yang agak jauh dari rumah, dan berihtisablah akan hal itu, yaitu berharap pahalalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa sholat berjamaah di masjid senilai 25 derajat atau 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian di rumah? Jawabannya adalah salah satu penyebabnya, setiap langkah dituliskan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat. Semakin banyak langkah, maka semakin banyak pahalanya. Tapi jangan dibuat-buat. Masjid di sini misalkan, dia muter dulu ke pasar sana. Nah, jangan. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Puasa hari Senin, Kamis, Sabtu diniatkan dengan puasa Senin, Kamis dan puasa Daud. Bolehkah puasa hari Senin, Kamis, Sabtu diniatkan dengan puasa Senin, Kamis dan puasa Daud? Apa bedanya? Siapa yang tanglet? Yang nanya siapa? Maksudnya gimana? Bapak puasa Senin dan Kamis. Oke, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumat. Ya.
Maka puasa hari Sabtu jika sendirian, tidak berpuasa sebelum atau setelahnya, maka tidak dibenarkan. Ada hadis Rasulullah SAW melarang akan hal itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Maka saya nasihatkan pilih antara 3 puasa. Puasa Senin Kemis setiap pekan, puasa 13, 14, 15 setiap bulan, atau sehari puasa, sehari tidak puasa setiap hari. Dan yang paling utama adalah sehari puasa, sehari tidak puasa, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Silahkan pilih salah satu di antaranya. Nah, cuma ada permasalahan yang terkadang terjadi pada puasa Daud, yaitu, Ustaz, ini saya puasa Daud, cuma pas hari Ahad ada mantenan walimatul urus. Makanannya enak, Ustaz. Bagaimana? Jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda, al-mutanaffilu amiru nafsih. Orang yang mengamalkan amalan sunnah, dia adalah raja bagi dirinya. Dia berhak memilih membatalkan puasanya atau melanjutkan puasa, tapi tetap menghadiri walimatul urus. Kalau dia membatalkan puasanya, ini yang jadi masalah. Misalkan Senin dia tidak puasa, Ahad aturannya puasa karena puasa Daud. Tapi karena mantenan, akhirnya dia nggak puasa. Berarti 2 hari nih tidak puasa. Lalu bagaimana? Jawabannya adalah Sabtu ya. Sabtu dia tidak puasa, hari Ahad dia semestinya puasa karena puasa Daud. Maka kemudian dia tidak puasa, maka jawabannya puasa saja hari Senin. Ya, lanjutkan seterusnya seperti itu. Karena yang namanya puasa Daud adalah sehari puasa, sehari tidak puasa. Wallahu a'lam. Tadi disebutkan bahwa salafus saleh mereka menghukum diri mereka atas bagaimana cara kita menghukum diri kita, apa kategori-kategori dan ketentuan dalam menghukum diri. Jazakumullahu khairan. Para ikhwah, yang saya bicarakan tadi kisah para salafus saleh, yang mana mereka tingkat keimanannya sangat tinggi, dan itu sebuah metode. Maka apabila seorang di zaman sekarang ingin mengamalkan seperti itu, boleh, asalkan tidak memberatkan dirinya, asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Batasan-batasannya tidak ada batasan, karena itu hanya inisiatif dari para salafus saleh untuk menghukum dirinya atas muhasabah yang beliau lakukan. Wallahu a'lam. Sampai batas mana orang tua memaksakan kehendak kepada Anda? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengarahkan kepada sekolah agama. Salat tahajud apakah digabung dengan salat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Mungkin ada orang masuk di pertengahan malam sebelum azan subuh, kemudian dia ingin salat tahajud dan dia juga ingin salat tahiyatul masjid. Kenapa boleh Ustaz salat tahiyatul masjid ini? Apakah dia salat yang khusus? Tidak. Salat tahiyatul masjid adalah salat karena sebuah keadaan, bukan salat khusus. Karena kita masuk masjid, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di sini sholat apapun, sholat wajibkah? Saya beri contoh. Ketika kita masuk ke dalam masjid, imam sudah takbiratul ihram baca Al-Fatihah. Apa yang harus kita kerjakan? Ikut bersama imam. Idza jaa ahadukum ilal masjid wal imamu ala hal falyasna kama yasna'ul imam. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid dan imam sudah mengerjakan suatu keadaan, maka berbuatlah sebagaimana imam berbuat. Kemudian kita sholat bersama imam sampai selesai. Apakah setelah sholat subuh kita sholat tahiyatul masjid lagi? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah mengerjakan hadis Rasul. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat
2 rakaat. Meskipun itu sholat wajib, sudah mencukupi sebagai sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Terakhir ya, setelah muhasabah pernah melakukan dosa syirik, bagaimana menyikapi? Bertaubat kepada Allah. Wahai para ikhwah, dosa apapun selama ditaubati maka akan menghapuskan dosa tersebut. Kita berhadapan dengan Allah yang rahmatnya lebih mendahului dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaan. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti dia tidak memiliki dosa. Dosa apapun. Walau dosa kesyirikan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan tafsir bahwa dosa syirik tidak diampuni. Bagaimana kalau pernah melakukan dosa syirik? Ini bagi yang mati di atas kesyirikan. Ya, bagi yang mati di atas kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni dosanya. Adapun ketika sekarang sudah bertobat, kemudian sudah belajar, kemudian dia bertobat, maka sebelum kiamat atau sebelum mati dia bertobat dari kesyirikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair.